Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Andreas Ade. Pada video kali ini saya akan membahas sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3, yaitu sifat komutatif atau yang biasa kita kenal sebagai sifat pertukaran, kemudian sifat asosiatif yang biasa kita kenal dengan sifat pengelompokan, dan yang ketiga adalah sifat distributif yang biasa kita kenal dengan penyebaran. Nah, pada kali ini yang pertama saya akan membahas tentang sifat komutatif. Sifat komutatif bilangan bulat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Sebagai contoh, 6 ditambah 3. Di sebelah kanan ini posisi 6 berada di sebelah kanan, kemudian posisi 3 itu berada di sebelah 6 berada di sebelah kiri, posisi 3 itu berada di sebelah kanan. Ada 6 kotak dan ada 3 kotak. Kemudian posisinya kita tukar. Kalau tadi 3 berada di sebelah kanan, sekarang 3 berada di sebelah kiri. Dan kalau tadi 6 berada di sebelah kiri, sekarang 6 berada di sebelah kanan. Jadi hasilnya tetap sama ya. 6 tambah 3 itu 9, 3 tambah 6 juga 9. Ini contoh sederhananya. Sehingga pada sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, 15 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 15. Nah, tinggal ditukar. Posisi 15 ditukar, kemudian 8 juga ditukar. 15 tadi di sebelah kiri, sekarang 15 di sebelah kanan ya. Sehingga 8 ditambah 15 itu adalah 23. Contoh yang berikutnya, yang kedua, 7 ditambah negatif 9. Nah, posisi 7 di sebelah kiri, posisi negatif 9 di sebelah kanan. Sekarang kita tukar posisi negatif 9 di sebelah kiri dan 7 di sebelah kanan. Sehingga negatif 9 ditambah 7 sama dengan min 2. Dari mana dapat min 2? Ingat dengan konsep yang pada video sebelumnya. Jika tandanya berbeda, ini tanda yang beda, ini negatif, ini positif. Jika tandanya berbeda, bilangan besar dikurang dengan bilangan kecil. Bilangan besar itu 9, bilangan yang kecil itu 7. 9 dikurang 7 2. Tandanya mengikuti angka yang besar. Sehingga min 9 ditambah 7 itu adalah min 2. Contoh yang ketiga, min 150 atau negatif 150 ditambah negatif 20. Negatif 150 berada di sebelah kiri dan negatif 20 berada di sebelah kanan. Sekarang kita tukar. Negatif 20 berada di sebelah kiri, kemudian negatif 150 berada di sebelah kanan. Sehingga hasilnya negatif 20 ditambah negatif 150. Nah, ini ada tanda yang ketemu. Kalau konsep yang pada video sebelumnya, kalau tanda ketemu itu gimana? Orang benar disalahkan itu salah, maka dia bernilai negatif, maka min 20 atau negatif 20 dikurang 150. Oke, nah barulah kita jumlahkan tandanya. Kalau sudah beda, sudah sama. Sebagai contoh saya langsung tulis di sini saja. Nah, ini kita operasikan dulu. Jadi tulis dulu 20 min 20. Nah, di sini orang benar disalahkan. Orang benar disalahkan yaitu salah, nah, kan? Berarti min 150. Nah, ketika tandanya udah sama begini, kembali ke konsep yang tandanya sama. Jika tandanya sama, tinggal dijumlahkan. Tinggal kedua bilangan itu dijumlahkan. 150 ditambah 20. 150 tambah 20 adalah 170. Tandanya menyesuaikan dengan soal, karena di sini min ya atau negatif, maka di sini min 170. Oke. Lanjut
contoh yang berikutnya 21 ditambah negatif 5. Nah, di sini kita akan coba kita tulis lagi ya. Kita tulis di sini 21 ya. Tanda yang ketemu orang benar disalahkan ya, salah berarti min 5. Oke, 21 kurang 5 berapa? 21 kurang 5 itu adalah 16. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian sifat perkomutatif pada perkalian. Kalau tadi pada penjumlahan, sekarang pada perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang sehingga sifat komutatif juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya 3 dikali 2, artinya 2 itu ada 2 kotak. Kotak yang 2 itu sebanyak 3 ya. 3 dikali 2, kemudian kita balik 2 dikali 3, berarti 3-nya yang sebanyak 2, 3 kotak yang sebanyak 2. Hasilnya juga sama, 3 dikali 2 itu 6, 2 kali 3 juga 6. Maka sifatnya juga sama. A kali B sama dengan B kali A, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat. Lanjut, contoh. Nah, ini sama. 5 kali 8 sama dengan, tinggal kita tukar saja, 8 dikali 5 sama dengan 40. Oke, tidak ada masalah ini. Lanjut, 6 dikali negatif 9. Selanjutnya kita tukar negatif 9-nya di sebelah kiri dikali 6. Nah, ingat dengan konsep kemarin, perkalian dengan bilangan yang beda tanda maksudnya. Kalau kita kemarin menggunakan konsep salah atau benar, sekarang sini saya tulis bilangan positif dikali dengan bilangan positif sama dengan bilangan positif. Orang benar dibenarkan ya kan, benar. Bilangan positif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Orang benar disalahkan ya salah, berarti negatif. Sekarang bilangan negatif dikali bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Orang salah dibenarkan ya salah. Selanjutnya bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Orang salah disalahkan ya benar. Orang salah ya disalahkan ya enggak apa-apa ya benar, makanya kan. Jadi bilangan negatif dikali bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Nah, di sini konsep ini nanti yang kita akan pakai di sini. Contohnya sekarang min 9 dikali 6. Negatif 9 dikali 6 itu adalah, kalau 9 dikali 6 itu 54, maka nilainya negatif 54. Karena tadi bilangan negatif dikali dengan bilangan positif itu hasilnya bilangan negatif. Contoh yang ketiga, negatif 20 dikali negatif 16. Kita tukar aja. Negatif 20 dikali dengan negatif 16. Sini tukar saja ya, negatif 16. Tadi itu di sini harusnya negatif 16. Negatif 16 dikali dengan negatif 20 ya. Oke, negatif 16 dikali dengan negatif 20. 16 kali 2 itu 32, berarti 300 positif 320. Kan karena apa? Karena bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif. Ya, di sini kan bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif yaitu sama dengan bilangan positif. Jadi 320. Oke. Selanjutnya yang ini. Yang keempat, 8 dikali negatif 12. Ya, 8 dikali, artinya kan kita tukarkan saja 12, negatif 12 ya, dikali dengan 8. Nah, negatif 12 kali 8 berapa? Bilangan negatif dikali dengan positif, hasilnya kan bilangan negatif. 12 kali 8 itu adalah 96. Nah, 96. Tandanya apa? Tandanya negatif, karena bilangan negatif dikali dengan bilangan positif sama dengan bilangan negatif, yaitu negatif 96. Lanjut. Yang selanjutnya adalah sifat asosiatif. Asosiatif tadi adalah pengelompokan. Ya, sifat asosiatif pada bilangan bulat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contoh, 5 ditambah 8 ditambah 9. Artinya di sini 8 dan 9 yang kita kelompokkan pada sebelah kiri ini sama dengan sebagai patokan.
Kalau di sini tadi 5 ditambah, di sini kan yang dalam kurung adalah 8 dan 9. Nah, di sini selanjutnya 5 ini yang dengan 8 yang kita kelompokkan, 5 dengan 8, 9-nya di luar kurung ya. Sehingga 5 tambah 8 itu 13, tambah 9, 13 tambah 9 22. Oke. Contoh yang kedua. Sekarang yang 14 ditambah negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, di sini yang pertama itu yang dikelompokkan pertama adalah 14 dan negatif 2. Nah, ketika di sini berarti kita kelompokkan lagi, berarti 14 kita keluarkan. Yang dikelompokkan tadi kan 14 dengan min 2, berarti sekarang min 2 atau negatif 2 dengan negatif 3. Maka ini yang kita kurungkan. Ingat, kurung yang pertama ini untuk memisahkan tandanya ya. Sementara untuk yang kurung yang pertama ini adalah untuk mengelompokkan. Kenapa kurungnya ada 2? Nah, kurungnya ini, kurung yang pertama tadi ini untuk memisahkan tandanya yang berbeda ya. Tanda yang berbeda itu dipisahkan begini. Selanjutnya kurung yang kedua ini untuk mengelompokkan. Sehingga 14 kita tulis lagi 14 di sini ditambah. Nah, negatif 2 ditambah negatif 3. Di sini kan tanda yang ketemu. Orang benar disalahkan ya, salah ya kan. Jadi min 2 dikurang. Jadi kan soalnya jadi gini. Min 2 dikurang 3, tandanya sama, jumlahkan aja. 3 tambah 2 5, tandanya sesuaikan, min 5 jadinya. Sehingga 14 di sini sama dengan 14. Nah, ini tandanya juga beda. Orang benar disalahkan ya, salah ya, dikurang 5. 14 kurang 5 sama dengan 9. Oke, sama ya. Contoh yang ketiga juga demikian, 3 dikali 7. Nah, kalau tadi untuk penjumlahan, sekarang untuk yang perkalian. 3 dikali 7 dikali 6. Kalau tadi 7 dan 6 itu yang kita kelompokkan, sekarang 3 dan 7. Nah, di sini 3 dan 7 yang kita buat dalam kurung. Sehingga 3 kali 7 21 dikali 6. 21 kali 6 yaitu 126. Contoh yang berikutnya, 8 dikali negatif 2 dikali negatif 5. Oke, pada di sebelah kiri ini, angka yang sebelah kiri yang dikelompokkan itu 8 dan negatif 2. Sekarang untuk yang di sini 8-nya yang kita keluarkan. Sekarang yang dikelompokkan adalah negatif 2 dan negatif 5. 8 dikali negatif 2 dikali negatif 5. Nah, ini yang kita kelompokkan. Kalau tadi itu di sini yang kelompokkan, sekarang untuk di sebelah kanan itu adalah negatif 2 dan negatif 5. Sehingga 8 dikali negatif 2 dikali negatif 5, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, tadi hasilnya bilangan positif. Maka di sini 10. Sehingga 8 dikali 10 itu adalah 80. Selanjutnya soal berikut. Nah, sekarang kita coba negatif 4 dikali negatif 9 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, yang pertama itu yang dikelompokkan di situ adalah negatif 4 dan 9. Maka untuk yang sama dengannya itu adalah berarti negatif 4 itu kita keluarkan. Negatif 4 dikali, nah berarti kan negatif 9 dalam kurung 2 kali, karena untuk memisahkan yang pertama itu untuk mengelompokkan, yang kedua itu untuk memisahkan tanda. Negatif 9 ya, negatif 9 dikali 2. Berarti sekarang negatif 9 dan 2 yang dikelompokkan. Nah, sehingga sama dengan negatif 4. Negatif 9 dikali 2, 9 dikali 2 18. Negatif dikali positif yaitu negatif, berarti dikali berapa? Negatif 18. Ya, sorry. Panjangan. Di sini berarti negatif 18. Nah, sehingga sekarang tinggal dikalikan. Negatif 4 dikali dengan negatif 18. Ya, negatif 4 ini kita kurungkan gini juga boleh ya. Sama-sama kita kurungkan gini juga boleh. Nah, negatif 4 dikali dengan negatif 18. 18 kali 4 itu sama dengan berapa? 40 tambah 32 yaitu 72. Oke.
bernilai positif. Kenapa? Karena negatif dikali negatif, negatif kali negatif tadi adalah positif, maka 4 dikali 18 itu adalah 72. Oke, itu asosiatif. Sekarang ke distributif. Distributif adalah biasa kita sebut dengan sifat penyebaran. Sifat distributif hanya berlaku pada perkalian. Ada dua macam sifat distributif, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. 5 dikali 4 ditambah 2. 4 tambah 2 itu dikurung. Nah, sekarang kita uraikan. Dia kan penyebaran, berarti kita uraikan 5 dikali 4. Sekarang nih 5 dikali 4, sekarang ditambah 5 dikali 2. Maka 5 kali 4 itu 20. Sekarang 5 kali 2 itu 10. 20 tambah 10 yaitu 30. Oke, itu penyebaran. Selanjutnya contoh yang kedua. 8 dikali 10 dikurang 2. Tadi kan berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, sekarang pengurangan. Sehingga 8 dikali 10 dikurang 8 dikali 2. 8 dikali 10 40 dikurang 8 dikali 2 16. 80 dikurang 16 yaitu 64. Nah, bagaimana kalau ini kita coba? Mari kita coba yang ini. 12 dikali negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, kita tulis di sini dalam kurung 12 dikali negatif 3. Nah, ini dalam kurung 2 kali untuk memisahkan tandanya aja. Oke, ini buat dalam kurung ditambah dengan 12 dikali negatif 2. Kita buat dalam kurung lagi untuk pengelompokan. 12 dikali negatif 2. Negatif 2 kita buat dalam kurung sendiri. Artinya kurungnya ada 2. Nah, 12 dikali min 3, bilangan positif dikali bilangan negatif. 12 dikali negatif 3 yaitu negatif 36, ya kan? Sekarang ditambah dengan 12 dikali negatif 2 yaitu negatif 24. Kita buat dalam kurung negatif 24. Nah, oke. Ini juga dalam kurung tadi ya. Oke. Sehingga negatif 36 ditambah negatif 24. Ini sini tandanya ketemu. Kalau tanda yang ketemu berarti tinggal kita konsepnya yaitu orang benar disalahkan, yaitu salah. Maka di sini kita tulis negatif 36 atau min 36 dikurang 24 ya. Sekarang kalau udah tandanya sama itu tinggal dijumlahkan 36 36. Kalau tandanya sudah sama begini, konsep yang dulu, jika tandanya sama kedua angka itu dijumlahkan 36 ditambah 24 yaitu 60. Maka di sini angkanya sesuai dengan soal, berarti min 60. Oke. Min 60. Oh, sorry. Min 60 ya. Oke, maka hasil dari perkalian menggunakan sifat distributif 12 dikali min 3 ditambah min 2 itu sama dengan min 60. Oke, contoh yang terakhir atau yang selanjutnya. Yang selanjutnya min 8 dikali min 4 dikurang min 8 dikali 7. Kalau yang tadi sudah belum dikelompokkan, kalau ini sudah dikelompokkan, artinya kebalikan dari yang tadi. Berarti yang kita kelompokkan tuh yaitu tinggal dibuat begini. Min 8 ya. Min 8 dikali
dalam kurungnya 2 kali, min 4 ya kan, min 4, oke, min 4 tutup kurung lagi, tutup kurung kecil, dikurang dengan 7 ya, min 4, oke, dikurang dengan 7, oke, ini 7, maka di sini kita tutup. Nah, oke, supaya rapi ya, saya ulangi lagi supaya rapi, kita ulangi lagi sih. Di sini min 8 tutup kurung dikali dengan tadi min 8 juga ya, min 4 nih, min 4, ulangi saja. Oke, kita hapus dulu. Oke, lanjut. Min 8 dikali dalam kurung yang besar untuk melumpuhkan, sekarang dalam kurung kecil untuk memisahkan tanda ini, berarti min 4, tulis min 4, tutup kurung kecil, kemudian dikurang dengan dikurang 7. Nah, gini. Oke, barulah tutup kurung besar. Nah, hasilnya berapa? Tinggal kita cari aja ya kan. Berarti min 8, min 4 dikurang min 7, berarti tinggal karena tandanya sama, tinggal kedua angka dijumlahkan. 7 tambah 4 itu 11, berarti tandanya min 11 dikali min 11, sehingga tutup kurung ya ini. Min 8 dikali min 11 sama dengan 8 kali 11 88, negatif dikali negatif ya, min 8 dikali min 11 ya, berarti 88. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk tambahan, anak-anak saksikan video berikut ini supaya lebih paham. Nanti ada konsep ya, ada konsep yang perlu anak-anak ketahui. Nah, sehingga nanti anak bisa memahaminya lebih jelas lagi. Saksikan video berikut. Bila mempelajari bilangan bulat, kita akan temui 3 sifat operasi hitung, yaitu sifat komutatif, artinya pertukaran, dan sifat asosiatif atau pengelompokan, dan sifat distributif atau penyebaran. Apa itu sifat pertukaran? Sifat pertukaran maksudnya bila bilangan dalam operasi hitung tempatnya ditukar-tukar, hasilnya tetap sama. Sifat pertukaran berlaku pada operasi penjumlahan. Contohnya 44 ditambah 1023, hasilnya sama dengan 1023 ditambah 44. Sifat pertukaran juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya 10 dikali 10, hasilnya sama dengan 1000 dikali 10. Sifat pertukaran tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya 1023 dikurang 44, hasilnya tidak sama dengan 44 dikurang 1023. Hasilnya berbeda. Sifat pertukaran juga tidak berlaku pada operasi pembagian. Contohnya 1000 dibagi 10, hasilnya tidak sama dengan 10 dibagi 1000. Hasilnya berbeda. Nah, sekarang apa itu sifat pengelompokan? Sifat pengelompokan maksudnya bila bilangan yang dikelompokkan dalam operasi hitung pasangannya diubah, hasilnya tetap sama. Sifat pengelompokan berlaku pada operasi penjumlahan. Contohnya, hasil penjumlahan 100
dengan 200, lalu dijumlahkan lagi dengan 50. Hasilnya sama dengan 100 dijumlahkan dengan hasil penjumlahan 200 dan 50. Sifat pengelompokan juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya, hasil perkalian 10 dengan 100 lalu dikalikan lagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 10 dikalikan dengan hasil perkalian 100 dan 2. Sifat pengelompokan juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya, hasil dari pengurangan 200 dan 100 lalu dikurangi lagi dengan 50. Hasilnya tidak sama dengan 200 dikurangi dengan hasil pengurangan 100 dan 50. Sifat pengelompokan juga berlaku pada operasi perkalian. Contohnya, hasil dari pembagian 100 dan 10 lalu dibagi lagi dengan 2. Hasilnya tidak sama dengan 100 dibagi dengan hasil pembagian 10 dan 2. Hasilnya berbeda. Baiklah, yang terakhir, apa itu sifat penyebaran? Sifat penyebaran terdapat pada operasi perkalian. Maksudnya, bila bilangan dalam operasi perkalian disebar dan dikalikan satu per satu, maka hasilnya akan sama. Sifat penyebaran perkalian berlaku pada operasi penjumlahan. Contohnya, 10 dikali dalam kurung 30 ditambah 20. Hasilnya akan sama dengan hasil perkalian 10 dikali 30 ditambah dalam kurung 10 dikali 20. Sifat penyebaran perkalian berlaku juga pada operasi pengurangan. 10 dikalikan dengan hasil dari pengurangan 30 dan 20. Hasilnya sama dengan hasil perkalian 10 dikali 30 dikurangi hasil perkalian 10 dikali 20. Nah, sekarang ayo kita coba. Berapakah 9 dikali 152? Ada dua cara untuk menghitungnya. Cara pertama, kita jabarkan dulu 152 menjadi 100 ditambah 50 ditambah 2. Lalu kalikan 9 dengan 100, 9 dengan 50, dan 9 dengan 2. Hasil masing-masing kita jumlahkan. 900 ditambah 450 ditambah 18. Ketemu deh, hasilnya 1368. Cara kedua, kita jabarkan dulu 9 menjadi 10 dikurang 1. Lalu kita kalikan 10 dengan 152 dan 1 dengan 152. Hasilnya kita kurangkan. 1520 dikurang 152. Ketemu deh, hasilnya 1368. Sama kan? Nah, sekarang ayo kita coba. Berapakah dalam kurung 9 dikali 89 dikurang 9 dikali 69. Cara cerdasnya begini. Angka 89 dan 69 yang tersebar kita temukan dulu, lalu dikurangkan. Baru hasil pengurangan itu kita kalikan dengan 9. Ketemu deh hasilnya, yaitu 180. Lebih cepat bukan? Nah, bagaimana? Mudah kan?